Shalom keluarga besar Happy Sword Family. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kembali berjumpa dengan saya pada renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan renungan dengan tema The Biggest Result, yang artinya yang terbesar, hasil yang terbesar. Bapak Ibu Saudara, hasil yang terbesar itu seringkali diingini oleh semua orang termasuk saya. Kita selalu ingin mempunyai hasil, mendapatkan hasil yang terbesar dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang tahu latar belakang yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbesar ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu ayat dalam firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Saya akan bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah tahu di ayat 19 ini dikatakan bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, firman Tuhan katakan, kita bisa minta apapun saja dan doa itu akan Tuhan jawab. Permasalahannya satu, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sepakat dalam meminta sesuatu kepada Tuhan? Terutama bagi kita yang ada di dalam satu komunitas, kita yang sudah berkeluarga. Kenapa sih seringkali kita doa saya tidak dijawab? Saya keluarga udah berdoa tapi kok nggak dijawab gitu kan? Kita dalam satu komunitas kita berdoa menaikkan sesuatu kok nggak dijawab? Nah, permasalahannya apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat kita berdoa sudah sepakat? Apa sih Bapak Ibu Saudara sepakat itu? Sepakat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu suponeo yang artinya harmonis, bersamaan, kompak, setuju. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau secara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepakat adalah setuju atau seia sekata. Jadi semua itu harus setuju dan seia sekata dengan permintaan, maka hal tersebut akan terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sepakat, maka apa yang kita doakan, Tuhan tadi bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku di ayat 20, dia bilang bahwa Allah hadir di antara kita. Dia tidak perlu banyak orang Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan satu hal yang besar yang bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ataupun sesuatu yang terjadi dalam gereja kita, dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara, diperlukan 2-3 orang Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat yang 19 bilang cukup 2 orang sepakat saja, maka apa yang kita doakan itu terjadi. Sepakat itu harus seia sekata Bapak Ibu Saudara. Harus ada keharmonisan, harus ada satu hal yang kayak orang tuh ngeklik gitu, satu dengan yang lain. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara saat kita sedang berdoa, mesbah keluarga nih ya misalnya. Kita berdoa, apa mungkin imamnya sang suami memimpin doa dalam keluarga. Saat suami berdoa, misal suami berdoa, Tuhan kami minta supaya kami ingin mempunyai satu usaha. Si suami berdoa, kami mau usaha yang A. Nah, si istri atau anak gitu ya, semua yang ikut berdoa mereka bilang amin. Tetapi dalam hati mungkin istrinya bilang, kenapa yang A sih? Saya sih sebenarnya pengennya yang B gitu. Nah, mulut kita bilang amin, mulut kita bilang iya, tetapi hati dan pikiran kita tidak seia sekata dengan apa yang suami kita doakan. Itu tidak bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Makanya kenapa seringkali kita dalam keluarga bingung kok, kenapa udah berdoa Tuhan gak jawab gitu ya.
Tuhan kan bisa jawab dengan segala macam cara Bapak Ibu Saudara. Bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Tetapi yang kali ini tidak ada jawaban. Kenapa tidak bisa dijawab? Karena tidak ada kesepakatan antara si suami dengan istri. Itu yang paling utama tuh. Suami istri itu harus sepakat supaya sesuatu yang besar itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana bisa terjadi kalau si istri dan suami tidak sepakat? Tidak pernah ada komunikasi satu dengan yang lain. Mungkin suaminya berdoa tapi juga tidak pernah ngobrol dengan si istri kalau si suami ingin apa gitu kan. Sehingga tidak pernah ada kesepakatan dalam doa dan ya Tuhan gak jawab akhirnya. Bapak Ibu Saudara, kami melihat ya saya gitu. Saat kami berdoa gitu ya, kami melihat bagaimana campur tangan Allah terjadi dalam setiap mesbah doa, dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan. Kami melihat campur tangan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena sebelum kami berdoa, kami ngobrol nih Bapak Ibu Saudara. Kami ngobrol, kami ngomong dari heart to heart, hati ke hati. Oh saya punya keinginan seperti ini, oh saya begini. Oh ya udah, kalau gitu kita ngedealnya kayak begini. Jadi waktu kita berdoa, kita deal nih ya, berdoanya seperti ini. Itu sepakat dalam seia sekata, hati, pikiran gitu ya, itu semua sama gitu. Jadi itu yang membuat Tuhan mendengar setiap doa. Bukan cuma dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kami dalam tim doa mengalami sesuatu hal yang luar biasa yang saya lihat, wow Tuhan amazing banget. Kami punya list doa yang sangat luar biasa, jobnya banyak Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa kalau job banyak, kan Tuhan kasihnya pasti sesuatu lebih besar lagi. Tapi ada satu kebanggaan yang kami itu selalu suka Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan menjawab setiap doa yang kami panjatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, kami melihat bagaimana Allah begitu luar biasa dan secepat itu menjawab setiap doa-doa yang kami panjatkan. Waktu kami mendengar kabar, oh doanya udah dijawab, oh udah ada perkembangan. Wow, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan kami tim doa itu sangat suka Bapak Ibu Saudara. Makanya satu hal yang saya lihat, kenapa itu bisa terjadi? Karena kami sering ngobrol Bapak Ibu Saudara. Kami tim doa punya waktu di mana kami sering sharing, ada waktu kami sharing, ada waktu kami berdoa. Dan setelah kami sharing, kami sepakat, oh doanya ini loh. Dan itu kami bawa dalam doa. Saat kami berdoa, kami semua sepakat, sehati. Pikiran kami ada di sana, hati kami ada di sana. Dan saat kami naikkan itu sama Tuhan, itu yang membuat doa itu terjawab Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar berkata-kata, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena ada kesepakatan, ada kesehatian dalam doa tersebut. Sama Bapak Ibu Saudara, dalam komunitas, kenapa sih pelayanan saya kok begini-begini aja, terutama kita nih para ketua-ketua komisi, gembala-gembala ibadah yang paling utama. Kita boleh cek hati kita. Apakah saya sudah membagikan visi saya sama anak-anak buah saya? Apakah saya sudah membagikan isi hati saya sama orang-orang yang saya pimpin? Apakah saya sering ngobrol sama mereka? Sehingga bisa terjadi satu keharmonisan. Bagaimana sesuatu yang besar bisa terjadi dalam pelayanan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bisa sehati dan sepakat satu dengan yang lain. Kalau kita sebagai ketua, kita gak pernah ngomong sama orang-orang yang di bawah kita, oh saya maunya begini, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak akan terjadi sesuatu yang besar kalau tidak ada komunikasi, kalau tidak ada kesehatian, kalau tidak ada kesepakatan Bapak Ibu Saudara. Hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, ayo kita lakukan sesuatu hal yang besar bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita sepakat, dengan cara kita sehati, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Entah itu dengan keluarga kita, suami dengan istri, bicara, doa sepakat itu sangat besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara boleh coba, boleh tes. Jadi kalau saat hari-hari ini kenapa nggak dijawab? Coba cek hatimu deh. Cek hatimu, jujur sama diri kamu, jujur sama Tuhan. Apakah sungguh-sungguh waktu pada saat berdoa itu, hatimu ada di sana? Kamu setuju dengan suamimu?
Pemimpin, apakah anak-anak buahmu itu setuju dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu membagi visimu sehingga mereka bisa mendukung apa yang engkau mau gitu untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat Tuhan sedang melakukan banyak perkara besar, dan percayalah Bapak Ibu Saudara, saat kamu ngomong sama Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya ke atas setiap orang. Sehingga setiap doa yang dinaikkan dengan sepakat, itu akan terjadi satu perubahan dan akan terjadi sesuatu hal yang besar dalam hidup kita, dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara boleh praktek, jangan cuma sekedar percaya apa yang saya katakan. Saya selalu bilang kalau saya membagikan sesuatu, jangan cuma sekedar percaya, tes, praktek, uji. Baru Bapak Ibu Saudara bilang, oh iya ya benar gitu. Saya bisa ngomong karena saya melihat dan saya mempraktekkan. Saya mengalami bagaimana Tuhan bekerja dengan kesepakatan. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, terutama dalam rumah tangga. Kesepakatan adalah hal yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Ada satu ayat lagi yang bilang Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan aja bilang kalau orang yang gak sepakat itu gak akan bisa terjadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Saya mau buka di dalam Amos 3 ayat 3. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini ngomongin janji itu ngomongin apa? Ngomongin komunikasi. Ngomongin sesuatu yang bisa kita omongin dulu sama-sama. Gak bisa berjalan kalau kita gak pernah omongin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara mau hal seperti apa? Mau hal yang besar? Mau hal yang terbaik? Itu tidak bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya saat kita berdoa, saat kita mau melakukan sesuatu, kita gak pernah sepakat, gak pernah sehati. Dalam bisnis aja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara nih kalau mau join satu usaha, yang satu maunya A, yang satu maunya B, itu gak bisa. Itu dalam hal sekuler loh, dalam hal yang dunia ini memang pada umumnya seperti itu. Bapak Ibu Saudara boleh cek, boleh survei. Apakah ada sesuatu yang bisa terjadi, bisa berjalan lancar dan bisa terjadi hal yang luar biasa kalau tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah ada kesepakatan? Semua itu gak akan pernah bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sepakat, terutama hai engkau para suami, saat engkau mau memimpin keluargamu, waktu engkau mau menaikkan doa syafaatmu sama Tuhan, waktu engkau mau bawa keluargamu dalam mesbah doa, mesbah keluarga. Bicarakanlah isi hatimu kepada istrimu. Pastikan bahwa waktu engkau berdoa, istrimu, anak-anakmu menangkap, mengerti apa yang engkau inginkan, apa yang ingin kalian kerjakan bersama-sama dalam keluarga. Pastikan mereka paham, jangan sekedar doa ya udahlah doa aja gitu. Tapi orang-orang di keluarga kamu itu nggak tahu apa yang jadi isi hati kamu, nggak tahu apa yang akan kamu doakan, nggak tahu maksud kamu itu melakukan hal ini, maksud kamu berdoa yang ini itu untuk hal seperti ini loh. Mereka nggak ngerti. Bicarakan Bapak Ibu Saudara. Bicarakan para pemimpin, ngomong sama anak buahmu. Gak bisa kita beranggapan bahwa keluarga kita, oh ngerti lah pokoknya mereka paham, gak usah diomongin juga paham. Atau pemimpin berpikir anak buah saya cukup mengerti lah, mereka bisa ngerti dengan sendirinya, dengan apa yang saya lakukan. Tidak bisa. Tuhan Yesus aja mau melakukan segala sesuatu, dia ngomong sama murid-muridnya. Tuhan Yesus dan Allah Bapa aja mau ngomong sama kita, dia tulis di dalam firman-Nya. Komunikasi dan kesepakatan penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar apa yang kita dengar pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, pastikan Bapak Ibu Saudara, kita bertobat. Hati kita bertobat dan kita bilang, Tuhan kalau selama ini kami berdoa gak sepakat, kami mau bertobat. Kalau selama ini kami berdoa kami gak ada satu komunikasi, kami mau bertobat. Dan lakukan perubahan itu.
Jangan cuma termotivasi. Bapak Gembala pernah bilang dalam khotbahnya, dalam ibadah raya, jangan cuma termotivasi dengan firman Tuhan. Karena kami pembawa firman Tuhan, pembawa sharing, kami itu bukannya motivator. Kami ini membagikan hidup kami kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini menjadi satu dorongan yang membuat kita tuh berubah, bertobat. Ada satu gerakan yang membuat kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan cuma sekedar termotivasi, tetapi remakan dalam hidup kita dan lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjangkan renungan pada pagi hari ini. Saya ingin kembali mengulang ayat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, camkan baik-baik ya Bapak Ibu. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar sepakat melakukan segala sesuatunya, baik dalam keluarga, baik dalam komunitas, baik dalam pelayanan. Kita belajar komunikasikan dengan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Bapa yang luar biasa, pagi hari ini kami membawa hati kami. Kalau kemarin-kemarin Tuhan, kami melihat bahwa doa kami seringkali tidak dijawab. Tidak ada jawaban apapun. Bukan karena Tuhan tidak dengar doa kami, tetapi karena tidak ada kesepakatan di dalamnya. Karena itu pagi hari ini kami mau Tuhan, hamba berdoa bagi setiap keluarga, bagi setiap para imam. Hamba berdoa buat para pemimpin. Biarlah kami semua, mereka semua boleh belajar untuk bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya. Sehingga waktu berdoa, waktu doa dinaikkan, ada satu kesepakatan, ada satu kesehatian. Sehingga sepakat dan sehati itu yang mendatangkan kuasa Allah terjadi, mendatangkan hadirat Allah di dalamnya. Sehingga kuasa itu Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Bapa, buat kami berubah, buat kami bertobat, dimulai dari diri kami ya Allah. Sehingga hamba berdoa keluarga besar Happy Sword Family secara khusus Bapa mengalami kuasa Tuhan dalam setiap doa-doa sepakat yang dinaikkan Bapa. Hamba serahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dan firman ini biarlah boleh merema dan boleh kami lakukan dan kami jadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang mau belajar sepakat dan melihat perkara yang besar, katakan amin. Jika Anda ingin hasil yang terbaik dan terbesar, pastikan Anda mengkomunikasikannya dan sepakat dengan keluarga Anda, dengan komunitas Anda, dengan orang-orang yang Anda pimpin. Maka hal yang besar terjadi dalam hidup Anda. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Tuhan Yesus memberkati.